Gua tuh udah capek banget ngelihat timeline media sosial tuh isinya buzzer-buzzeran dari pagi sampai malam. Yang satu bela tokoh ini, yang satu lagi hajar lawannya. Semua pakai narasi gede-gede kayak lagi perang ideologi. Padahal ya, ujung-ujungnya ya paling duit, follower dibeli, engagement dimanipulasi, opini publik digiring, dan sekarang ternyata itu semua beneran kejadian dan bukan teori konspirasi lagi, teman-teman. Iya, bener banget, ketua cyber army ditangkap. Serius, udah kayak main game strategi aja nih, teman-teman. Tapi ini benar-benar kejadian nyata di negara kita. Dan yang lebih gila lagi, ini bukan sekedar orang-orang iseng yang ngebuat akun alter buat nyebar hoax demi recehan. Ini levelnya tuh udah masuk ke level industrial, teman-teman. Karena apa? Karena ada dana miliaran di situ. Ada tim yang terorganisir dan targetnya juga jelas dan sangat spesifik. Terus tugasnya menggiring opini, hancurin lawan politik, dan bahkan yang bikin ngeri, mereka tuh nyerang institusi negara sendiri, teman-teman. Lah, ini buzzer apa tentara digital bayaran? Tentara bayaran pokoknya. Dan ini perlu saja buat kita harus nanya satu hal penting, yaitu kalau ketuanya sekarang aja udah ketangkap, yang di belakang layar gimana? Yang ngasih instruksi gimana? Yang nyediain dana juga gimana? Apa mereka aman-aman aja? Terus tinggal nunggu momen pergantian ketua baru? Karena sistemnya gini tuh, ya gue yakin nggak mungkin bisa jalan sendiri. Karena apa? Karena ini bukan kerjaan anak warnet yang kebanyakan kopi saset. Ini benar-benar kerjaan besar dan pasti ada otaknya, teman-teman. Jadi sekarang pertanyaannya, kita mau terus-terusan pura-pura nggak tahu gitu, atau mulai sadar kalau media sosial itu udah jadi medan tempur paling kotor dalam dunia politik kita. Karena kalau kita masih nganggep buzzer itu cuma bagian lucu-lucuan dari demokrasi, ya siap-siap aja nanti lu bakal disetir sama narasi-narasi palsu yang dikuat oleh buzzer. Dan kalau ini nggak diberesin, bukan cuma opini publik yang bakal rusak, tapi demokrasi kita juga bakal ikut dijual ke harga likes dan retweet atau mungkin head-head comment. Jadi jangan skip video ini karena gua ngerasa video ini penting banget buat kalian, dan jangan lupa traktir gua kopi dan mari kita bahas. Oke, kita mulai dulu dari yang bikin kasus ini makin serem adalah orang yang ditangkap ini bukan sekedar buzzer kecil-kecilan. Namanya M. Adia Muzaki alias Mom. Itu pokoknya lah. Ya, bersangkutan langsung ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ngerusak proses hukum di kasus-kasus gede kayak korupsi, ekspor CPO, tata niaga timah, dan impor gula. Lu bayangin, ini kasus-kasus miliaran, bahkan triliunan. Dan ada orang yang diduga sengaja ganggu penyidikan. Jadi ini bukan cuma soal pencitraan aja, ini soal ngacak-acak jalannya keadilan juga. Dan ternyata si Mam ini nggak kerja sendirian, teman-teman. Dia diduga ngebentuk 5 tim buzzer yang namanya menurut gue agak sedikit lucu dan kayak ke timur-timuran gitu, yaitu tim Mustafa 1 sampai dengan 5. Kan kayak timur, maksud gue timur tengah. Total orangnya itu ada 150 orang dan gak main-main. Mereka dikasih tugas khusus buat nyebarin narasi negatif soal Kejaksaan Agung dan proses penyidikannya juga. Dan ini targetnya jelas, bikin opini publik berubah, bikin orang jadi ragu sama proses hukumnya, dan kalau bisa ya bikin tekanan politik. Ini udah mirip ya operasi intelijen kecil-kecilan lah, cuma formatnya digital. Jangan-jangan komen-komen di video gua. Sudahlah. Parahnya lagi, ini bukan kerjaan sosial, teman-teman. Soalnya, satu buzzer bisa dibayar 1,5 juta. Kalau dikali 150 orang, ya lumayan tuh buat modal nikah massal ya kan. Dan total duit yang ngalir dari pengacara Marcella Santoso ke Mam ini, itu mencapai 864,5 juta, teman-teman. Duit segede itu buat nyebarin hoax dan narasi negatif. Gila sih, ini bukan lagi dunia maya menurut gue, tapi dunia tipu-tipu. Jadi publik bisa digiring bukan karena logika, tapi lebih karena ada invoice yang udah dibayar lunas. Dan ini yang bikin kita harus lebih waspada. Kalau narasi-narasi kayak gini aja bisa dibentuk pakai uang, gimana kita bisa yakin mana suara rakyat yang asli dan mana yang suara pesanan? Kalau ada 150 orang dengan 1000-an akun nyerbu satu isu dengan angle yang sama, bukan gak mungkin algoritma itu bisa bikin hal tersebut jadi trending dan orang-orang awam bakal mikir itu pendapat mayoritas. Padahal bisa jadi itu cuma suara dari sekelompok orang yang kerja lembur demi tagihan pinjol. Anjir emang.
Dulu kita buka internet tuh buat santai, scroll Instagram, nonton video kucing, baca berita terkini biar gak kuden. Tapi sekarang dunia maya udah berubah bro. Jadi arena tarung bebas. Gak ada lagi tuh netral-netralan. Lo bisa lihat lah satu isu, tapi interpretasinya bisa beda jauh tergantung lo ngikutin akunnya siapa. Karena sekarang opini publik ini bukan terbentuk secara organik lagi, tapi benar-benar dibentuk dan sengaja dipoles dan didesain. Dengan adanya tim buzzer yang rapi dan terorganisir kayak begini, realita di internet udah pasti bukan cerminan fakta lagi, tapi ya benar-benar hasil editan. Ada agenda, ada tujuan, ada yang mau didorong, ada yang mau ditenggelamkan, dan yang kena getahnya ya kita-kita ini, rakyat biasa kayak kita yang cuma pengen ngerti apa yang sebenarnya terjadi, malah jadi korban penggiringan opini. Mungkin kita bisa aja gitu mikir kalau kita dapat informasi, padahal kita lagi dibisikin narasi-narasi dari buzzer. Coba bayangin, lo baca berita soal korupsi, isinya sih kelihatannya valid, faktual, tapi begitu lo cek kolom komentarnya, semua nyalahin penyidik, semua ngebelain tersangka. Komentarnya banyak banget, likes-nya ribuan, dan semua terkesan spontan. Padahal bisa aja itu hasil dari kerja shift malamnya tim buzzer ini. Akhirnya apa? Akhirnya lo jadi ragu sendiri kayak, ini berita beneran gak sih? Atau mungkin lo ngerasa, penyidiknya emang main politik ya? Nah, kecurigaan-kecurigaan seperti itu bakal mulai tumbuh. Bukan karena bukti, tapi karena komentar-komentar random yang lo baca yang dibuat oleh buzzer itu sendiri, teman-teman. Dan di titik itu, kita udah nggak lagi ngomongin soal kebebasan berpendapat. Ini udah bukan lagi netizen ngasih opini, ini operasi sistematis buat mindahin arah persepsi menurut gua. Dan ini juga manipulasi publik yang dikemas seolah-olah sebagai opini masyarakat. Dan ini menurut gua bahaya banget sih. Karena begitu kepercayaan publik runtuh, terutama ke institusi penegak hukum, maka siapapun yang korup bisa kabur dengan senyum sambil bilang, lihat tuh netizen dukung gua kok. Dan yang bikin hal ini lebih miris lagi, gak cuma mainin opini publik lewat komentar-komentar dan narasi buzzernya. Dia juga diduga bikin konten-konten negatif yang sengaja ditargetin buat nyerang Kejaksaan Agung. Materinya katanya sih dapat dari pengacaranya, yaitu Marcella Santoso. Jadi ini bukan sekedar komentar receh netizen, tapi konten yang dikurasi, disusun, lalu dilempar ke publik dengan tujuan jelas, yaitu membangun persepsi kalau kejaksaan yang salah. Gila nggak tuh? Dan ini bukan cuma soal reputasi lembaga. Konten-konten ini juga disebarin secara masif di berbagai platform, dari TikTok sampai Twitter, dari Instagram sampai YouTube Short. Semua kanal bahkan dipakai. Jadi publik yang nggak tahu duduk perkara aslinya bisa aja gitu langsung percaya dan ikut-ikutan nyinyir tanpa sadar mereka udah jadi bagian dari kampanye untuk melemahkan proses hukum. Karena ya itu tadi, narasinya dikemas rapi, bikin orang susah bedain mana yang fakta dan mana yang propaganda. Dan yang lebih parah lagi, juga diduga ikut ngilangin barang bukti berupa HP-nya sendiri yang isinya percakapan penting antara dia dan Marcella dan Junaidi. Gue juga nggak tahu sih Marcella yang kayak gimana orangnya, terus Junaidi siapa. Tapi yang jelas berdasarkan berita yang gue baca, itu faktanya. Entah itu rusak karena hilang, atau dibanting, dibuang ke kali, atau disimpan di tempat jin buang. Intinya, bukti penting yang bisa ngebuka benang merah keterlibatan semua pihak sekarang raib. Dan ini udah masuk ke ranah obstruction of justice. Gak main-main, ini bukan lagi soal rame-ramean di medsos, tapi soal merusak jalannya hukum itu sendiri. Jadi kalau ada yang bilang ini sekedar kebebasan berekspresi, menurut gua ngaco banget sih. Ini jelas-jelas udah upaya sistematis buat ngegagalin penyidikan, teman-teman. Orang yang ngelakuin hal kayak gini harus ditindak tegas menurut gua. Gak bisa dikasih ruang, apalagi dibela-belain. Karena kalau ini beneran, siapapun yang punya duit dan koneksi bisa nyetir opini publik kan. Bisa juga ngaburin fakta, bisa ngacak-acak hukum. Dan kalau hukum udah bisa dipesen kayak kopi susu gula aren, maka ya kita belilah. Jadi intinya sih gue nggak bela siapa-siapa ya. Gue cuma capek aja bro. Capek sama publik yang gampang banget buat terbawa arus. Capek sama elit-elit yang hobinya main narasi dramatis kayak gini. Dan capek banget sama politikus yang sukanya debat-debat nggak jelas daripada kerja. Dan gue juga capek sama netizen yang lebih sibuk ngurusin drama di media sosial
daripada ngurusin hidup mereka sendiri. Gue tuh bukan siapa-siapa, gue cuma orang random, orang biasa yang pengen negara ini maju. Tapi kalau setiap ada perbedaan pendapat langsung dikit-dikit buzzer, nyebar hoax atau main opini, ya kapan beresnya? Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja juga masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Alfi Fardianto, sampai jumpa di video berikutnya.